Ingat, waktu khotbahnya 1 jam. Padahal persiapan saya 1,5 jam. Jadi saya tidak banyak basa-basi lagi ya. Saya harus mengejar waktu. Baik, kita langsung membaca. Ini saya ingat berapa waktu yang lalu Pak Jana hadir enggak ya? Ini ada tema yang dia minta saya untuk bicarakan tentang tantangan iman Kristen masa kini. Jadi kita akan membaca Lukas 16 ayat 15 dan Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita dan kita perhatikan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kemudian Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, Nah, saudara, hidup kita di zaman modern ini yang kita sudah merasakan sebuah perubahan yang begitu cepat yang seringkali kita anggap unpredictable ya. Kayak kita lihat beberapa hari yang lalu, tahu-tahu Indonesia terjadi seperti itu gitu kan ya. Dan hidup memang kelihatannya serba canggih dan membuat kita mungkin merasa hidup lebih nyaman saat ini. Oleh karena di zaman modern dan kita anggap semuanya serba baru ya. Nah, yang jadi persoalannya adalah bagaimana dengan iman kita di hadapan atau ketika menghadapi situasi-situasi saat ini yang kita anggap semuanya berubah begitu cepat dan begitu spektakuler ya. Nah, ini juga masalah bagi iman Kristen. Oleh karena apa? Oleh karena di zaman sekarang ini justru menyebabkan ada begitu banyak orang sudah menolak nilai-nilai kekristenan. Oleh karena mereka lebih cenderung mengadopsi namanya sekuler ya. Nah, sehingga nilai-nilai keilahian mereka sudah tidak mau peduli dan bahkan mereka menganggap sebenarnya sudah tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Dan bahkan termasuk ajaran Kristen itu sendiri. Nah, ini persoalannya ya, yang menjadi kekhawatiran ya oleh orang-orang Kristen sebagian saat ini. Dan kita tahu ya seperti ini baru-baru ini saya membaca sebuah artikel di media kalau nggak salah CNBC ya. Di situ memunculkan, nah ini kita mungkin kenal ya kalau seorang orang eksak itu. Ini adalah Stephen Hawking, ini adalah seorang ahli fisika dan dia mengatakan apa? Dan dia mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada bagian Tuhan di situ. Ya, dan statement ini sangat ya terutama tentu ini akan sangat mengejutkan bagi orang-orang Kristen sendiri kan atau orang-orang yang beragama. Nah, kenapa demikian? Oleh karena dia mengatakan bahwa semua tercipta itu adalah berasal dari sesuatu zat lain, salah satunya misalnya seperti tarik bumi itu gravitasi ya. Nah, gravitasi atau zat lain ya bahkan dulu dia mengatakan ada seperti penciptaan sesuatu itu karena ada sebuah kekacauan ya dari Big Bang dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan di dalam penciptaan itu. Semua terjadi karena perubahan dari zat tertentu berubah menjadi zat yang lain. Nah, saya berpikir, saya nggak tahu dia berpikir nggak ya. Nah, saya mau menganggap bahwa statement itu mungkin pinbo gitu ya, pinter-pinter bodoh. Oleh karena dia lupa bahwa zat sebelumnya itu kan pasti ada sumbernya. Katakan gravitasi dan lain sebagainya ya. Berarti kan ada asal mulanya. Nah, tetapi dia tidak sadar, dia begitu gampang menyatakan bahwa ini tidak ada penciptaan Tuhan di situ. Semua karena terjadi perubahan yang kita kenal mungkin seperti perubahan evolusi begitu kan ya. Dari zat yang satu lalu terjadi evolusi lalu muncul bentuk yang lain. Nah, tentu ini sebenarnya kalau dia berpikir baik ini sebenarnya bukan masalah penciptaan. Tetapi ini adalah masalah sebuah perubahan. Kalau kita mengacu di dalam Alkitab terutama di pasal 1 ayat 1 jelas ini berbeda konsepnya dengan yang dia katakan itu ya. Jadi di dalam konsep penciptaan di dalam Alkitab jelas mengatakan adalah namanya ciptaan atau pencipta itu adalah mengkreat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Makanya di dalam ayat 1 Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan penciptaan itu adalah creatio ex nihilo. Jadi menciptakan sesuatu yang tidak ada, nihil. Nah, itu baru penciptaan gitu. Jadi sebenarnya teori yang dikemukakan oleh
Hawking ini sebenarnya menurut saya itu bukan penciptaan. Tetapi adalah sebuah perubahan, baik lewat proses evolusi maupun sengaja diciptakan dengan kreasi tertentu ya, dengan teknologi dan sebagainya. Lalu dia anggap itu adalah penciptaan, dengan begitu sombongnya dia mengatakan tidak ada Tuhan di situ. Nah ini masalahnya ya. Nah kalau kita melihat sebenarnya bahwa hal ini sebenarnya dia telah menyangkali sebenarnya pertama penemu fisika itu sendiri. Masih ingat ya Isaac Newton kan ya. Kita tahu Isaac Newton itu adalah manusia yang pertama kali menemukan ilmu fisika. Dan Newton mengakui di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti dia menyangkali kakeknya. Ya. Ini luar biasa. Nah kita lihatlah ya kondisi dia kan cacat ya. Sampai akhir meninggal pun kayak begitu ya. Kalau dia bisa mengatakan tidak Tuhan, manusia bisa menciptakan segalanya. Harusnya dia bisa menciptakan kondisinya lebih baik ya. Oke tapi ya begitulah ya. Nah teman-teman kita melihat akibat perubahan-perubahan zaman yang begitu spektakuler. Dan ini membuat beberapa gereja, saya melihat terutama gereja yang masih mempertahankan ortodoks atau konservatifnya. Ini menjadi gelisah ya belakangan. Ya karena mereka melihat aduh ini mengganggu jemaat saya nggak imannya ya. Ini mengganggu iman Kristen nggak ya. Sehingga kita melihat beberapa orang bahkan sekarang sudah tidak mau percaya Tuhan lagi gitu kan. Lebih percaya kepada sebuah perubahan-perubahan saat ini. Nah diantaranya kenapa bisa demikian? Oleh karena begini ya, orang-orang Kristen itu melihat karena ada perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu cepat. Ya teman-teman kita tahu ya, bahwa perkembangan seperti ini ya, terutama medsos ya, atau media sosial. Satu sisi kita lihat ya, itu memang sangat bagus bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Kita tahu hari ini ada banyak orang sebenarnya memakai medsos ini dan menyebabkan banyak orang bertobat dari media sosial. Tetapi sebaliknya ya, media ini juga bisa menyebabkan aliran atau pengajaran ajaran-ajaran sesat. Kita tahu sekarang bertempur ya kalau kita lihat di itu kan, baik di TikTok, baik di YouTube dan sebagainya ya. Ya saling mengklaim begitu. Nah, saya mendengar ya, ada teman saya yang sebagai misionaris di luar, terutama di China, dia mengatakan saat ini ya justru Injil itu bisa menembus ke dalam jendela-jendela gitu kan. Menarik sekali, kita tahu daerah China nggak gampang memberitakan Injil, tapi dengan mesos ini justru Injil bisa lewat jendela-jendela. Kenapa? Ya lewat media sosial itu ya kan. Dan Injil terus diberitakan dan ada banyak orang akhirnya mengenal Tuhan Yesus ya. Nah teman-teman kita melihat ya, tadi dikatakan ini ada plus minusnya medsos ya. Satu sisi membuat kita memiliki peluang untuk memberitakan Injil. Satu sisi juga menyebabkan banyak ajaran-ajaran sesat. Nah misalnya ya, kita melihat saya menemukan ada banyak orang anak muda sekarang ya. Bahkan ketika kita ngajar SMK pun banyak anak muda mengatakan menurut internet ya, mengatakan seperti ini, jadi bagaimana begitu ya, membuat mereka bingung. Nah inilah ya, kadang-kadang medsos ini juga justru bisa menyebabkan perpecahan dan juga bisa menyebabkan distraksi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah ini masalahnya kalau kita tidak hati-hati menyikapi. Misalnya lagi ngetren nih ya, lagi ngetren ini ChatGPT kan ya. Jadi ChatGPT ini kita sekarang melihat banyak orang menganggap ini ChatGPT bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam kebutuhan kita kan ya. Ya, jadi sehingga ini jadi masalah ya. Banyak orang kesannya dan lebih percaya sama ChatGPT daripada percaya sama kita, bahkan sama pendetanya ya kan. Nah teman-teman ada hal yang menarik ya. Dari ChatGPT ini, saya punya teman, ya bukan teman, dia sebenarnya tadi murid dari sekarang jadi teman ya. Tadinya dia mau ikutin kelas saya, kelas workshop saya di dalam membuat analisa tentang trading ya. Analisa teknikal misalnya, karena harus pakai laptop. Ya, teman-teman ketika workshop mau dimulai, dia sehari sebelumnya dia baru pergi ke toko laptop dan dia telepon saya. Kok saya mau beli laptop yang cocok itu tipe apa? Saya baru terkejut, saya bilang emang selama ini lo gak pakai laptop? Dia bilang belum pernah, komputer pun belum pernah sentuh. Aduh, ya saya berpikir saya udah nyesal diterima dia sebagai murid. Untung dia sudah bayar, kalau belum bayar sudah saya tolak itu kan. Karena kita sangat butuh itu kan ya.
Laptop saya pikir ini kan sekarang sudah umum kayak handphone. Masa sih gitu kan ya. Dia bilang iya benar. Dan dia juga ngomong dia sebenarnya hanya tamat ya SLTA begitu. Jadi nggak ngerti banyak teknologi seperti itu. Meskipun dia ada seorang bisnismen ya kan ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tidak lama kemudian dari ChatGPT inilah. Teman-teman dia mencoba membuat robot trading. Trading otomatis. Saya terkejut ya. Dia bisa membuat robot otomatis trading dengan sangat baik. Dan dia terakhir ngajarin saya. Saya bilang hebat benar. Anda tahu nggak untuk membuat robot trading itu tidak semua orang programmer bisa. Itu harus programmer handal yang bisa mengerti karena logika dan algoritma berbeda dengan ilmu programmer yang lain begitu. Ini ada spesial begitu kan? Nah, banyak orang sekolah dari programmer belum tentu bisa buat. Dia tamat SLTA, bisa loh yang tadi tidak bisa memakai komputer, dia bisa membuat itu. Terakhir saya yang belajar sama dia. Dia ngajarin saya. Untung dia nggak minta bayar ya, dia anggap saya nih guru punya banyak jasa. Ya puji Tuhan ya. Nah itu kadang-kadang kebanggaan ya, jadi seorang guru begitulah ya. Semoga tidak jadi beban negara ya. Oke. Nah. Teman-teman kita lihat ya, ChatGPT ini selain membantu, tapi satu sisi sebenarnya juga membuat kelemahan bagi kita sebetulnya. Apa yang terjadi dengan adanya ChatGPT ini menyebabkan banyak orang jadi malas gitu, ya kan? Saya ingatin anak-anak saya yang sekolah, lu jangan coba sering pakai ini buat tugas lu ya, karena nanti akan membuat Anda jadi bodoh begitu kan ya. Ya, karena seringkali kalau kita ada tugas, Pak Pir sekarang bikin paper pakai ini enggak? Enggak ya. Jadi, sekarang kita melihat ternyata kampus-kampus juga tahu karena ini sehingga kampus juga memunculkan banyak saya dengar ada aplikasi teknologi untuk melacak ya. Kalau orang kerja tugas pakai ChatGPT bisa ketahuan. Nah, tetapi saya baca lagi ada aplikasi yang bisa mengelabui Anda pakai ChatGPT tapi di-filter oleh aplikasi ini jadi 99% itu bisa menipu dosen Anda. Jadi seolah ada tulis sendiri gitu loh kan. Wah ini memang perang ya, perang teknologi luar biasa. Nah pertanyaannya adalah, benarkah bahwa semua yang dihidangkan oleh ChatGPT itu adalah benar adanya? Belum tentu ya. Baru-baru ini saya ketemu ada teman lama saya yang sudah lama tidak ketemu, dia hamba Tuhan, dia ada di Sumatera, ketemulah ya berapa waktu lalu. Dia ngomong bahayanya ChatGPT, saya bilang kenapa Pak? Dia bilang begini, baru-baru ini pemudanya itu mencoba mencari jawaban Alkitab dari ChatGPT ini. Dia tanya ChatGPT, Yesus itu sebenarnya nabi apa Tuhan? Ya. Dan ternyata kan mungkin lebih yang masukin itu, lebih banyak mengatakan itu nabi. Lalu apa yang terjadi? ChatGPT menyatakan Yesus itu nabi. Nah, pemuda datang kepadanya. Dia bilang, Pak, mohon maaf ya. Ternyata ChatGPT lebih jujur loh daripada pendeta dan Alkitab. ChatGPT mengatakan itu nabi bukan Tuhan kok ya. Ya meskipun kita tahu sebenarnya ChatGPT pasti juga ada memunculkan kategori-kategori. Ada yang Tuhan, ada yang nabi. Ya berdasarkan siapa. Nah, tetapi karena manusia itu lebih cenderung melihat hal yang negatif daripada positif. Kita tahu ini karena natur dosa kali ya. Jadi sesuatu yang baik lebih gampang mempengaruhi sesuatu yang jahat lebih gampang mempengaruhi sesuatu yang baik kan ya. Saya ingat ada teman saya ngomong kalau 10 telur, 9 telur itu adalah baik. 1 telur yang busuk ditaruh sama-sama 2-3 hari bukan yang satu yang busuk jadi baik. Tapi justru sebaliknya yang satu yang busuk pengaruhi 9 telur yang baik jadi busuk. Ya, manusia begitu kan, jadi artinya negatif lebih berpengaruh daripada yang positif. Nah itu teman-teman ya, sehingga teman saya mengatakan, jadi hati-hati. Oleh sebab itu dia bilang, kita sebagai orang Kristen sering-seringlah atau lebih banyaklah menulis hal-hal yang benar berdasarkan Alkitab di medsos. Sehingga kenapa? Karena ChatGPT prinsipnya adalah dia menyedot dari data-data yang ditulis oleh orang lain. Kalau lebih banyak menulis yang negatif, maka muncul yang negatif yang dihidangkan. Kalau lebih banyak positif, maka akan muncul yang positif yang muncul tentunya. Oleh sebab itu rajin-rajinlah ya. Jadi jangan menulis yang, jangan hanya menulis makanan di medsos ya. Atau foto-foto itu nanti yang muncul ya jawabannya aneh-aneh gitu. Oke.
Jadi seperti itu ya. Jadi sehingga mari kita dari hal di situ saja sebenarnya kita bisa lakukan tulis hal positif ya. Banyak baca Alkitab, tulislah ayat Alkitab di dalam medsos maka akan mempengaruhi ChatGPT untuk disodorkan ke orang lain. Nah ini adalah bagian pelayanan ya. Saya pikir itu usul yang baik dari teman saya. Nah, sekarang pertanyaannya, melihat fenomena-fenomena seperti itu, lalu bagaimana cara respon kita sebagai orang Kristen ya? Saya akan bacakan lagi buat kita, saya ulang lagi dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dikatakan satu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat kedua mengatakan sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Kita coba pikirkan satu persatu dari ayat ini ya. Di dalam ayat 1a dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Nah, apa maksudnya? Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Dan apa? Ya, iman dan segala sesuatu yang diharapkan. Lalu maksudnya apa? Di sini adalah dikatakan sekali lagi bahwa iman itu adalah sebuah kebutuhan dan pengharapan yang betul-betul dibutuhkan oleh kita sebenarnya. Nah, tetapi masalahnya di sini begini ya. Iman dan pengharapan sering dikaitkan dengan keinginan. Nah, ini masalahnya ya. Jadi apa bedanya antara kebutuhan dan keinginan? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu ya. Jadi kita seringkali berpikir kalau kita beriman, Tuhan memenuhi semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan ya, bukan yang kita butuhkan. Nah, ini masalahnya ya. Lalu apa perbedaannya apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan? Yesus berkata sangat jelas ya. Yesus mengatakan mana yang lebih penting antara hidup, makanan dan pakaian ya. Tentu hidup. Saya dulu berpikir masa sih keinginan juga penting dong ya kan Tuhan Yesus. Lalu saya baru sadar ya. Saya berpikir kalau kita nggak ada makanan mana bisa hidup, mati juga kan. Lalu saya baru pikir-pikir dulu Tuhan berkata demikian. Coba kamu pikirkan pada waktu kamu sakit makanan itu masih penting apa enggak. Ya, kamu masih punya selera nggak untuk nikmati hal-hal yang enak begitu? Tentu tidak ya. Nah, di sini lalu dikatakan bahwa mana lebih penting antara tubuh dan pakaian. Saya juga berpikir benar ya, kalau tubuhmu itu sudah tidak berguna buat apa pakaian itu ya kan? Kalau kita melihat banyak orang pakai jas dan sebagainya, tetapi di mana itu? Di jelambar itu ya apa artinya lagi kan ya, semewah apapun percuma juga. Jadi benar. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau menyediakan kepada kita sebenarnya bukan masalah keinginan. Tetapi yang paling penting yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sebuah kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita melihat bahwa di dalam, kenapa ya seringkali orang berdoa dia mengatakan doa saya nggak pernah dijawab. Ya, saya beberapa waktu lalu saya ngopi sama teman dia orang Kristen juga, dia pengusaha, dia mengatakan iya loh. Saya kadang-kadang juga merasa apatis juga. Saya sudah berdoa, bahkan saya pagi-pagi keluar di tengah-tengah langit. Katanya saya tengada, saya berdoa. Tapi Tuhan belum jawab-jawab tuh, dia bilang kan ya. Nah oleh sebab itu teman-teman di dalam Yakobus itu sangat menarik ya. Dikatakan atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kok bisa salah doa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Sebab Allah tahu apa yang terjadi, apa yang terbaik buat hidup kita dan masa depan kita. Jadi teman-teman bukan berarti Allah itu kok terlalu ini ya, nggak mau kita senang dan sebagainya, apa ini happiness killer gitu. Tentu tidak ya. Oleh karena Allah sebenarnya jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan masa depan kita jauh lebih baik itu apa sih gitu. Nah teman-teman, kita sebagai orang tua yang manusiawi ya, dan kita tentu memperhatikan anak-anak kita. Anak saya itu ya, saya punya 2 putri, dia jarang meminta sesuatu sama kami.
Tapi kami memperhatikan dia karena kami tahu dia nggak pernah minta gitu ya. Kadang-kadang sampai sepatu sekolahnya dibawa ya itu sebenarnya sudah tipis, sudah bocor gitu kan. Dia nggak pernah ngomong. Lo tahu dari mana? Mamanya ya. Karena mamanya seringkali kasih dia sepatu dan cek di bawah gitu kan. Jadi bolong ini kalau kena air masuk ke dalam. Nah, maminya kasih tahu sama saya baru beli. Saya tahu dia nggak minta, tapi saya tahu itu kebutuhan dia. Tapi kalau dia minta sesuatu yang tidak baik buat dia, tapi itu menjadi keinginan dia, belum tentu saya kabulkan gitu. Tetapi karena ini kebutuhan, tidak perlu dia minta, kita kasih. Ya, pernah mamanya suka memperhatikan dia punya baju olahraga, nggak tahu ya, mungkin itu karetnya kelamaan jadi kendor gitu kan. Dan dia sering katanya kalau olahraga lompat-lompat turun loh. Cuman dia turun dari bawah masih ada lapis jadi nggak kelihatan gitu ya. Mamanya lapor sama saya. Kita langsung muncul belas kasihan. Ya udah beli buat dia begitu. Nah saya percaya Allah itu jauh lebih mengerti akan kebutuhan kita. Oleh karena Allah tahu masa depan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu merancang tentang masa depan kita yang penuh harapan dan gemilang. Jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Kita punya Allah yang luar biasa. Oke kita lanjut ya. Karena ini waktunya 1 jam. Kemudian Ibrani di dalam 11 ayat 1b dikatakan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah apa maksudnya yang tidak lihat? Ya yang tidak lihat ini sebenarnya ini jelas mengacu kepada Allah yang tidak kelihatan ya. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana kalau kita mengerti tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Apalagi kita percaya hidup kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Apakah ini nggak salah gitu? Ya, apakah ini bukan sesuatu iman yang kosong gitu kan ya? Nah tentu tidak Bapak Ibu. Lah dari mana kita tahu? Kita lihat ya jawabannya Ibrani mencatat. Dia tahu apa yang akan kita tanyakan. Oleh sebab itu dia akan menjawab begini. Kita melihat ya. Jadi sehingga jangan sampai kita merasa terjebak kepada sesuatu yang kosong. Tidak boleh ya. Iman Kristen itu tidak boleh buta. Ya. Nah iman Kristen itu tidak bisa mitos. Tidak boleh percaya kepada sesuatu yang hanya katanya. Atau menghayal begitu ya. Oleh sebab itu Ibrani sangat mengerti itu. Ibrani lalu di dalam ayat 2 dikatakan begini. Ya, supaya kita yakin bahwa kita tidak percaya kepada sesuatu yang kosong. Apa dikatakan? Ayat 2 memberitahu kita sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Artinya iman kita tuh betul-betul hidup pada Allah yang nyata. Bukan sekedar hayalan. Bapak Ibu kalau kita lihat, maka kita baca Alkitab, kita tahu bagaimana pekerjaan Allah itu begitu luar biasa. Nah itu telah disaksikan oleh nenek moyang kita gitu terlebih dahulu ya. Nah belum lagi kita alami sendiri-sendiri lagi kan. Jadi sebenarnya kita diuntungkan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang percaya Tuhan itu betul-betul dari cerita tetangga kiri kanan. Hari ini kita bisa mengerti dari semua cerita yang sudah tercatat di Alkitab. Oleh sebab itu teman-teman rahasianya ada di Alkitab. Sangat menarik. Lalu apa lagi teman-teman ya. Supaya kita tidak tidak merasa percaya kepada sesuatu yang ini karena saya nggak enak aja sama Pak Pir lah. Dia ajak saya datang saja ya. Atau sama Pak Ahau lah ya. Jangan sampai seperti itu. Iman Kristen itu adalah iman yang hidup. Maka di dalam ayat 3 dia kasih jawaban lagi ya. Ibrani dia katakan apa? Karena iman kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ini sebenarnya mengacu kepada kejadian lagi tentang penciptaan. Kalau kita baca di Alkitab ya. Bagaimana firman itu menjadikan segala sesuatu alam semesta termasuk saudara dan saya. Oke pertanyaannya ya. Saya mesti kebut ya. Jadi tidak banyak basa-basi mohon maaf ya. Nah pertanyaannya adalah apa itu iman? Apakah iman itu dari perasaan atau pikiran ya? Oh jelas bukan. Meskipun seringkali Bapak Ibu iman itu melibatkan pikiran dan perasaan. Dari mana? Misalnya ketika kita berbuat dosa kita kan merasa hati gelisah. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa kita merasa nikmat saja. Itu bahaya teman-teman ya. Berarti Allah tidak bekerja di dalam hati Anda. Ya kan? Nah bahkan orang yang gak percaya sama Tuhan pun Tuhan meletakkan loh di dalam hati nuraninya kan. Kalau dia kayak kemarin kan kita tahu dari mana orang mengambil jam belasan M loh. Kalau lu dapat itu lu mau antar balik gak? Berkoleksi. Bijak juga gitu kan. Nah itulah teman-teman ya. Tapi meskipun dia bukan orang Kristen. Tapi loh kebenaran Allah, hukum Allah dalam hatinya. Dia merasa tidak nyaman, gelisah mamanya.
lalu dia antar kembali kepada pemiliknya. Ya, kalau yang antar kembali, kalau hanya apa itu panci, ya itu wajar lah ya. Panci, gelas, sebagainya, karena itu nggak ada harganya. Ini ya belasan M loh. Nah, tapi itulah ya, artinya iman melibatkan pikiran dan perasaan. Tapi iman itu sendiri bukan dari pikiran dan perasaan, ya kan? Nah, pertanyaannya misalnya begini ya. Saya ingat dulu kita masih di ibadah di Glow itu. Ada seorang teman istri ya datang ya, teman dulu mungkin sama sekolahnya dulu di Kalimantan, datang ke sini, dia ajak ibadah lah minggu kan. Setelah pulang kita ajak dia makan, lalu dia ngomong, sorry ya dia bilang. Kenapa? Gerejamu itu tidak ada Roh Kudusnya. Saya bilang, dari mana Anda tahu? Perasaanku. Wih, saya bilang hebat juga perasaanmu ya. Nah, apakah itu iman? Jelas itu bukan iman. Ya, lalu apa yang terjadi teman-teman, berapa waktu lalu setelah itu kita dengar dia mulai stres, dia pakai kain-kain di sini, lalu di Facebook dia bilang tanya-tanya sama netizennya, cocok nggak ya kalau saya jadi agama ini dan sebagainya. Dan tidak lama kemudian saya dengar dia ditinggalkan oleh suaminya yang kalau ketemu kita selalu mengklaim bahwa dia bilang Tuhan bercerita sama dia. Saya tanya dia, bagaimana lu tahu Tuhan bercerita? Ya dari perasaanku. Apakah ini iman? Ini bukan iman ya. Kita mesti hati-hati ya. Nah kalau begitu, dari mana iman itu datang ya? Di dalam Efesus dikasih tahu kepada kita ya, bahwa iman itu bukan dari pikiran dan perasaan, tapi iman itu adalah pemberian Allah kepada kita yang percaya kepadanya atau pilihannya. Ini menarik teman-teman. Jadi iman itu bukan murahan. Ya, iman itu bukan asal hayalan. Iman itu bukan dicipta-ciptakan, dirasa-rasakan. Itu tidak ya. Iman itu pemberian Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang mengatakan ya, hidupku itu sukses ya, aku bisa sembuh dari penyakit yang berat dan sebagainya, maka imanku akan bertumbuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Jadi kita mesti hati-hati ya. Nah, jadi itu sebabnya teman-teman, kita harus hati-hati membedakan apakah itu iman, apakah itu perasaan. Sebenarnya dari mana kalau kita melihat dari situ? Kalau kita mengetahui mana yang menjadi kebutuhan, mana yang bisa menjadi keinginan. Nah dari situ sebenarnya kita bisa menilai apakah yang saya inginkan itu adalah iman atau keinginan saja ya. Oke, lalu bagaimana kita bisa menilai sebuah iman? Kita nggak bisa menilai. Tetapi ada fenomena-fenomena yang kita bisa lihat. Misal kita contoh ya, kita lihat contoh pahlawan iman saja di dalam kitab Daniel, itu menarik ya. Teman-teman pasti sering mungkin membaca atau belum membaca, harusnya sudah membaca ya. Oke, kita tahu ada 3 pahlawan iman di dalam kitab Daniel, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang terjadi suatu hari itu Nebukadnezar ya, Raja Babilonia itu membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Dan dia minta seluruh rakyatnya harus menyembah. Ternyata dari antara itu ada 3 anak muda ini yang sebenarnya juga pejabatnya Nebukadnezar. Tapi ini diambil dari orang Israel. Ya kan? Nah apa yang terjadi? Semua ketika musik berbunyi seluruh rakyat tunduk menyembah itu patung raja. Dan 3 ini tetap berdiri. Kemarin kita di sini loh ya. Kita di negara demokrasi loh. Ketika presiden mengatakan kita Kapolri boleh tembak pakai peluru karet, semua hilang semua. Ini kerajaan lo berani tidak taat, bukan peluru karet. Mau dibakar itu ancamannya. Langsung dibakar hidup-hidup. Mana lebih enak ditembak atau dibakar kalau Anda mau milih caranya? Ya kan? Ini mau dibakar. Oke. Sebetulnya 3 anak muda ini adalah kesayangannya raja. Nah itu ya, orang Kristen dimanapun Anda bekerjalah supaya Anda disayang oleh bos Anda. Dan dipercaya oleh bos Anda. Sekalipun Anda orang asing. Ya, mereka itu kepercayaan kesayangannya raja. Tapi hari itu mereka mempermalukan raja. Karena seluruh rakyatnya menyembah 3 itu mereka kan tidak mau. Lah ini kan menghancurkan reputasi raja. Gila loh. Lo gimana ya?
Biasanya kita kalau bos itu sama ada anak karyawan yang kita sayangin kan, kalau dia membantah kita selalu datang panggil ke kantor dalam. Kamu jangan begitu dong, ya kan? Kalau kamu saya nggak lakukan itu, kan gimana mukaku sama karyawan yang lain? Ya, nah ini dia merusak. Dia tetap tidak peduli. Ada hal yang menarik ya. Lalu raja coba kasih kesempatan pertama dan muncul kesempatan kedua. Oke, sekarang kamu tolong nyembah lagi ya ketika musik itu. Lalu apa yang terjadi? Musik berbunyi, yang lain sembah. Mereka bertiga tetap tidak mau. Lalu dipanggil. Apa katanya? Ini kita melihat apa yang dia katakan kepada raja. Ini menarik ya. Lalu ketika pahlawan iman itu tetap menolak dengan mengatakan begini sama raja. Jika Allah kami mau, ia pasti sanggup menyelamatkan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu. Teman-teman jangan pikir api itu seperti kompor gas di rumah loh. Itu tungku api yang sangat luar biasa, sudah dipanasi yang luar biasa. Kita tahu ya ceritanya, orang yang angkat mereka, lempar mereka, itu mati. Belum kena api loh, baru kena panas mati. Ya, dulu saya berpikir itu kelihatannya enak orang apa itu yang pemadam kebakaran tuh siram. Waktu kebakaran saya coba dekat itu loh. Enggak bisa loh, panas sekali loh. Itu jarak masih berapa puluh meter dari api itu panas loh. Makanya mereka itu yang lempar itu prajuritnya mati. Ya. Nah, memang kita tahu ceritanya. Cerita bersambung lah ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi apa yang dia katakan. Dia bilang kepada Tuanku, jikalau Allah kami mau. Sebenarnya Allah kami itu gampang menyelamatkan kami. Tetapi, nah ini menarik ya. Tetapi, sekalipun Allah kami tidak mau menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Ini baru iman. Ini bukan keinginan. Ya, nah itu teman-teman ya. Nah itu sebabnya teman-teman, iman dan keinginan istilahnya berbeda. Saya ingat Pak Jevin beberapa minggu yang lalu tentang kalau kita percaya sama Tuhan, jangan pakai jikalau. Ya Pak ya, tetapi pakai walaupun, meskipun. Jadi meskipun Allah tidak menyelamatkan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun penyakitku tidak sembuh, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun aku bangkrut, aku tetap menyembah kepada Allah. Itu baru iman. Ini bukan keinginan. Nah puji Tuhan, meskipun kondisi Jakarta masih terkesan rusuh, Bapak Ibu tetap datang. Puji Tuhan, tepuk tangan buat kita. Ini baru iman. Ini bukan keinginan, ya kan? Oke ya. Jadi itu ya, bisa bedakan ya. Jadi begini teman-teman. Saya beberapa waktu lalu dengar kesaksian dari teman saya, seorang misionaris di luar. Ya, dia melayani TKW. Ya, dan satu kali TKW-nya kan pulang ke Indonesia karena sudah percaya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sampai di kampungnya, itu rumahnya dibakar oleh orang kampung. Karena apa? Karena tahu dia sudah percaya Yesus Kristus. Dia berlutut di situ, dia menangis ya. Setelah itu beberapa tetangga yang masih baik sama dia cepat-cepat datang bawa dia pergi. Kalau enggak bisa jadi dia ikut dibakar nanti di situ ya. Dan setelah dia balik lagi ke sana ya, ketemu teman saya mengatakan ternyata saya bilang dia putus asa. Enggak. Dia sampai sana dia tambah berani bersaksi lagi untuk teman-teman yang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini baru iman, ini bukan keinginan. Ya, dia memakai istilah meskipun, walaupun rumahku dibakar. Dia tidak mengatakan jikalau aku sukses. Ya, saya sering terkesan berapa kali saya memberitakan Injil kepada orang lain, dia mengatakan begini dia bilang, Matias. Kalau Tuhanmu itu bisa kasih saya 3 sampai 4 kali, 4 angka nomor keluar beruntun. Saya percaya sama Tuhanmu. Ini iman? Ini bukan iman. Ini keinginan ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Waktu 1 jam. Oke, jangan sampai kita lewatkan. Yang ketiga, nah pertanyaannya kalau kita melihat semua perubahan ini, apakah ada hal yang baru di dunia ini sebenarnya ya? Ya, di dalam Pengkhotbah 1 dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada teman saya beberapa waktu yang lalu. Dia datang kepada saya, dia ngomong, dia bilang sebenarnya saat ini sudah tidak heran lagi, ini perubahan zaman baru. Semua serba baru, termasuk LGBT dia bilang. Di gereja-gereja itu banyak loh LGBT. Saya tahu dia ngomong begini sebenarnya dia ingin saya memaklumi apa yang terjadi di dalam keluarganya. Saya bilang, ya saya ngangguk-ngangguk saja gitu kan ya. Nah benarkah LGBT itu baru? Ya,
Tidak ya. Kita tahu di zaman Abraham, itu Sodom dan Gomora itu lebih parah daripada LGBT yang kita ketemu yang kemarin ditangkap-tangkap banyak di hotel itu kan. Apa yang terjadi? Jadi zaman dulu itu, nah kalau Anda lahir sebagai laki-laki yang ganteng itu bahaya. Itu bisa diperkosa sesama laki-laki. Itu zaman Sodom dan Gomora. Tahu dari mana? Kita tahu pada saat malaikat datang ingin menyelamatkan Lot. Ya, mereka melihat malaikat itu ganteng dan tubuhnya bagus, Alkitab ngomong loh ya, bukan saya. Lalu mereka minta Lot, itu keluarin itu. Malaikat itu, 3 orang itu. Lot masih baik hati tawarin, kenapa? Karena tamu kan, tamu zaman dulu betul dihormati loh. Lot bilang jangan, anakku saja yang wanita. Itu baru mau marry loh tuh anaknya itu kan ya. Lot bilang anakku saja wanita, lu pakai saja enggak apa-apa. Mereka bilang tidak mau, itu laki-laki. Keluarkan, kami pakai. Gila enggak zaman dulu? Maka itu sebabnya malaikat datang menghancurkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Itu sudah terjadi, bukan hal yang baru. Alkitab itu mengatakan ya, sebelum langit Sebelum langit berlalu, firman Tuhan dikatakan tidak akan berlalu. Nah, ini yang terjadi. Kita mulai saat ini kita heran. Kalau kita mengerti Alkitab sebenarnya kita tidak heran, tidak perlu heran-heran ya. Nah, itu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa sekarang teknologinya baru. Ya kita buktikan saja. Benar nggak ini sekarang teknologi baru dan canggih. Kita tahu di dalam perjanjian lama. Manusia pernah mencoba membangun satu kota untuk sampai ke langit. Kalau teman-teman membaca Alkitab. Menarik kan? Lalu akhirnya ya Tuhan kita tahu Tuhan bubarkan proyek mereka gagal, terbengkalai ya. Kayak berapa proyek di Indonesia gitulah, mungkin kayak IKN gitulah ya. Mereka itu seperti itu gitu kan. Nah, terbengkalai. Itu Allah yang gagalin. Nah, tahu kira-kira berapa meter tingginya? Sampai ke langit? Enggak, itu kan istilah saja. Ya, di dalam tafsiran Yahudi kuno mengatakan itu tingginya kurang lebih 300 meter. Tanpa pakai semen, tanpa insinyur, tanpa ada blueprint. Tanpa ada teknik sipil, tanpa ada aplikasi canggih seperti sekarang. Mereka bisa bangun, mungkin pakai tanah hanya tempel-tempel. Bisa setinggi itu loh, 300 meter. Saya mau tanya, teman-teman kalau ada orang jual rumah, disusun pakai batu tanpa semen, pakai tanah lihat begini-begini. Satu lantai saja, teman-teman berani tinggal nggak di bawahnya? Nggak berani kan ya? Lalu kedua kita lihat itu piramid. Yang masih kita nyata-nyata bisa lihat di Mesir itu. Itu dibangun 2500 kalau nggak salah sebelum Masehi. Sampai saat ini kurang lebih 5000 tahun. Sama kalau kita datang lihat nggak ada semennya. Sampai hari ini masih kokoh tuh. Tembok Cina. Itu abad ke-7 sebelum Masehi. Berapa panjangnya? 21.000 kurang lebih kilometer. Itu dibangun bukan di tanah yang datar dan rata. Itu dibangun dengan di gunung ya, naik dan lembah. Sampai hari ini kurang lebih 3.000 tahunan. Masih tetap kokoh. Sedangkan teman-teman, maaf ya kalau ada orang developer. Kita beli properti. Janji bangunnya 24 bulan kan biasa kan, 2 tahun kan. Kita belum serah terima, udah kita komplain. Retak sana, retak sini. Itu dengan alih-alih teknik sipil, insinyur. Ya, dengan aplikasi yang canggih-canggih sekarang kalau kita lihat itu desain-desain itu, udah canggih 3 dimensi, 4 dimensi loh ya kan. Nah, bahkan ChatGPT bisa bikin loh. Teman saya suruh itu bikin. Ya, suruh ChatGPT ya, menarik ya. Nah, tetapi kita lihat canggih mana bangunan dulu dan bangunan sekarang. Berarti tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya ya. Nah, teman-teman kita lihat ya sebetulnya kalau kita mau mengerti Allah menciptakan otak manusia. Survei mengatakan kalau 10% saja kita bisa pakai otak manusia itu, manusia bisa bikin Apollo sampai ke bulan. Bisa bikin nuklir, bisa memikir rudal yang bisa ngejar pesawat dan sebagainya. Itu baru 10%. Kalau Anda pakai 15%. Kalau gitu selama ini kita pakai berapa persen ya? Nah, ya, berarti apa yang terjadi? Tuhan sudah menciptakan otak dari awal penciptaan sudah secanggih. Ya, dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang. Lalu sekarang kita baru melihat sesuatu fenomena yang agak berbeda. Lalu kita terkagum-kagum. Nah, kenapa bisa demikian? Oleh karena teman-teman,
mungkin ya kita masih kurang mengenal siapakah Kristus yang kita percaya. Ya, kita melihat di mana di dalam Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Ingat, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus itu bukan orang miskin loh ya. Paulus itu bukan, ya lo orang miskin mungkin bisa ngomong. Paulus itu orang terhormat, dia dihormati, dia punya otoritas ya. Untuk bisa membunuh, menangkap orang Kristen di zaman itu. Gila gak? Sekarang ada gak orang punya otoritas seperti itu? Tidak ada ya. Hakim, ya sekarang ya kita tahu banyak ada hukuman mati. Tetapi itu jarang terjadi dan biasanya pun gak dieksekusi-eksekusi ya. Hanya ketok palu hakim saja. Tapi jarang yang dieksekusi kecuali itu memang sangat luar biasa kejahatannya. Ya kan? Nah, Paulus punya itu teman-teman, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Dia anggap semua kekuasaan reputasi itu adalah sampah, ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah, teman-teman, inilah iman dan pengharapan yang diberikan melalui anugerah khusus oleh Allah buat kita yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman, kalau kita sebenarnya punya Kristus, maka sebenarnya kita punya segala-galanya. Iya kan? Oleh karena apa? Di dalam Wahyu, Yesus Kristus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia yang memiliki segala-galanya dari awal hingga akhir dari segala sesuatu. Bukankah itu melebihi semua fenomena yang terjadi? Jadi kalau kita memiliki Kristus, sebenarnya kita tidak perlu khawatir apa yang terjadi saat ini. Ya, pertanyaannya adalah kita punya iman atau keinginan. Nah, kita perlu evaluasi diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, minta Pak Per tolong tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang melampaui setiap kemampuan manusia yang kelihatannya hebat. Bahkan itu telah mengecohkan kami. Ketika kami melihat teknologi yang hebat, kami melihat orang begitu mudah untuk memperoleh sesuatu, lalu kemudian kami dengan keinginan kami membawa itu kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan harus menjawab segala keinginan kami ya Tuhan. Lalu kemudian muncul keraguan, muncul kekhawatiran, muncul kebimbangan, apakah Tuhan masih bekerja atau tidak. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami begitu mudah tergoda akan setiap apa yang ada di dunia ini. Sewajarnya segala sesuatu yang ada, sudah ada semenjak dahulu kala, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang dahsyat menciptakan kami, dan bahkan Engkau Allah yang menciptakan jalan bagi kami, untuk kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan karya keselamatan-Mu adalah karya yang paling canggih, karya yang paling mutakhir, mujizat terbesar yang sanggup membawa kami dalam keterpurukan, dalam kebinasaan, dalam kematian kekal, menembus pintu kekekalan untuk bersama dengan Engkau, bersatu dengan Engkau selama-lamanya. Sehingga tidak ada pun ketakutan, tidak ada pun kemiskinan, tidak ada pun kelaparan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu Rasul Paulus yang dapat memisahkan dirinya, yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih ya Bapak untuk hamba-Mu Pak Matias yang sudah menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini untuk membuat kami kuat, membuat kami tetap beriman kepadamu. Bukan mengandalkan keinginan, tapi iman yang percaya kepadamu dalam setiap situasi, peristiwa, kejadian, entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan, penundaan dan lain sebagainya, sakit, sehat. Kami tetap percaya kepada Tuhan karena Engkau Allah yang membela kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita bersyukur dan kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing dengan kepala yang menengadah kepada Tuhan, dengan pengharapan dan iman percaya. Dan mari Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Kristus Yesus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, kita mengambil doa teduh dan doa NWJ selesai.